kami boleh membakar dupa di hadapan tahta-Mu. Biar semua pujian penyembahan kami hari ini merupakan kekuatan dalam hidup kami dan menyenangkan akan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Sebentar kami akan dengar akan firman-Mu, isi hati-Mu, biar kami boleh menangkap semua yang berasal dari roh-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara. Kita baca dulu dari Habakuk pasal yang kedua ayat yang pertama. Ya. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Nah, hari ini saya mau sharing tentang bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus berdiri di tempat menara kita masing-masing. Ya. Saudara, waktu awal tahun 2020 saat keadaan dunia menjadi gonjang-ganjing gak karuan itu, ya disebabkan oleh pandemi. Saya itu punya beberapa teman yang melahirkan di tahun 2020. Dan setiap kali ada teman saya atau saudara saya atau siapapun yang saya kenal melahirkan, saya itu komennya selalu sama. Ya entah saya ngomong ke Freddy atau ngomong ke siapa, kasihan ya bayi yang lahir sekarang. Saya selalu ngomong gitu. Dia itu gak nikmatin dunia yang normal dulu. Saya selalu bilang gitu. Lumayan lah Kean, 5 tahun dia ngalamin dunia yang indah. Masih bisa jalan-jalan, walaupun mungkin nanti kalau udah gede ditanyain, inget gak jalan-jalan ya, mungkin dia juga gak inget. Tapi dia paling gak udah ngicipin lah, namanya pergi tanpa masker. Gak usah di face shield, bebas, kesenggol orang gak parno. Dia nikmatin pergi ya naik pesawat dan lain-lain tanpa rasa takut. Tapi bayi yang lahir 2020 ke sini itu kasihan. Saya selalu komennya gitu. Kalau ada teman saya lahiran, kasihan ini bayi masa corona, bayi masa pandemi ini. Dia tuh nggak bisa nikmatin yang kita dulu rasakan. Dia selalu kayak gitu. Nah, tapi kemarin saya dapat satu forward dari Tante Tin. Ada satu hamba Tuhan yang ngomong, jangan pernah kamu merasa bahwa anak-anakmu lahir di masa pandemi atau besar di masa pandemi ini adalah suatu hal yang tidak baik. Atau suatu hal yang merupakan kesialan, atau merupakan kesalahan, atau merupakan suatu hal yang tidak enak. Karena setiap orang itu dilahirkan pada suatu masa untuk suatu tujuan. Lalu saya nangkep apa yang hamba Tuhan ini katakan lewat video forward itu. Iya, saya salah selama ini. Saya memberikan pandangan, aduh kalau anak yang lahir 2020 dan berikutnya itu kayak not happy. Mereka gak beruntung, lebih enakan dulu kita. Tapi Tuhan ngomong, setiap orang itu dilahirkan di masa tertentu, di zaman tertentu. Karena dia bertugas untuk menjadi penjaga di zaman itu. Dan saya hari ini percaya, kalau kita sampai hari ini masih dikasih nafas hidup sama Tuhan, berarti kita adalah penjaga di zaman ini. Amin. Kita adalah orang-orang yang harus berdiri buat zaman ini. Dan setiap zaman itu beda-beda. Tiap zaman itu masalahnya beda-beda. Dan kalau kita ditaruh di zaman ini, berarti kita harus mengatasi masalah di zaman ini. Dan kita akan diberi kemampuan, kekuatan, otoritas buat Tuhan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di zaman kita secara spesifik ini. Ya. Seperti apa yang terjadi di dalam Alkitab, semua history maker, mereka itu adalah orang-orang yang berdiri di zaman mereka masing-masing. Mulai dari Nuh. Nuh itu ya ada di zamannya dia dilahirkan sama Tuhan untuk berdiri membuat bahtera. Dan untuk apa? Untuk menyelamatkan ras manusia yang cuma 8 orang. Kalau Nuh gak taat, Nuh gak berdiri di zamannya, maka ras manusia musnah dari muka bumi. Ya termasuk binatang juga, karena binatang kan gak bisa disuruh bikin bahtera ya kan. Hanya Nuh yang Tuhan kasih, kamu berdiri di zamanmu,
bikin bahtera. Selamatkan makhluk-makhluk hidup yang mau masuk ke bahtera. Ada Musa yang lahir di zaman perbudakan. Tapi dia dipanggil Tuhan untuk berdiri di zamannya, membebaskan bangsanya dari perbudakan. Ada Esther. Esther juga gak enak situasinya. Dia itu udah yatim piatu, gak punya orang tua, tawanan perang lagi. Tapi Tuhan punya rencana dalam hidup Esther. Dia ada di bawah pengasuhan Mordekai yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan berkata, kamu bukan kesalahan kamu dilahirkan. Kamu lahir karena kamu harus berdiri buat bangsamu untuk tidak dimusnahkan oleh Haman. Jadi semua yang ada di Alkitab, history maker, pencetak sejarah di Alkitab. Itu adalah mereka yang mau berdiri di zamannya dan membuat suatu perubahan. Dan membuat suatu yang Tuhan suruhkan untuk mengubah keadaan. Nah, kalau kita hari ini ada di masa pandemi, itu sebenarnya sama seperti kisah di Alkitab, kita itu sedang ada dalam tawanan. Benar saudara? Lockdown, udah lockdown lokal lah, PSBB lah, inilah itulah. Itu seperti kita dalam hidup dalam tawanan. Tawanan itu apa sih? Orang yang geraknya dibatasi. Tawanan itu adalah orang yang tidak bebas, tidak bisa berkehendak seperti yang dia mau. Itulah tawanan. Dan sepertinya hari-hari ini kita ini ada dalam masa tawanan. Cuman musuhnya bukan bangsa lain, tapi apa? Virus. Jadi kita ini adalah seperti Esther, kita ini seperti Musa, yang sepertinya gerakan kita ini nggak bisa bebas. Tapi satu perkara kita tahu, bahkan orang-orang yang ada dalam penjajahan, orang-orang yang ada dalam perbudakan, itu tidak membatasi gerak mereka untuk mereka berdiri buat bangsa dan sukunya dan negaranya. Nah, jadi hari ini kita mau ajak kita semangat. Untuk keadaan yang sekarang ini kita nggak boleh ikut down, ikut takut, ikut gemetar, ikut khawatir. Nah itu namanya tidak berdiri, itu nyumput namanya. Tapi kita sekarang adalah orang-orang yang harus berdiri mengatasi keadaan ini dan kita harus menjadi history maker dalam zaman kita ini. Ya. Yuk kita baca sekarang 2 Raja-Raja 5. Ini adalah contoh yang sangat jelas tentang bagaimana kita harus ada di posisi apapun kondisinya, kita harus ada di posisi yang benar. 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ayat 1 sampai yang kelima. Judul perikopnya adalah Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, yaitu Naaman, seorang pahlawan tentara itu sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan, seorang anak perempuan dari negeri Israel. Lalu anak perempuan itu menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ini adalah kisah yang hanya 1 kali tercantum di Alkitab. Dan yang lucunya juga nama gadis itu pun tidak tersebut siapa namanya. Hanya dikatakan dia adalah tawanan perang dari Israel. Tapi gadis ini yang tertawan, yang merupakan seorang budak, yang merupakan seorang yang tidak punya kuasa otoritas apapun sebenarnya. Yang ruang geraknya dibatasin, hanya sekedar kamar tidurnya dan kaki tuannya. Dia hanya sehari-harinya bekerja dengan istri Naaman, menjadi pembantu, budak. Tapi dia ada di dalam posisi yang tepat. Dan menjalankan perannya menjadi berkat dimanapun dia ditempatkan. Dia waktu itu cuman melihat, oh
Dia hanya ngeliat suatu keadaan di mana dia bisa menolong sedikit dari keadaan itu. Dia berkata, oh Tuhan saya sakit. Dia gak bisa berbuat apa-apa. Dia gak pinter ngeracik obat. Dia gak pinter memberi saran yang macam-macam. Tapi dia tahu satu hal saja. Yaitu ada seorang nabi di Samaria yang bisa menyembuhkan dan punya kuasa dari Tuhan. Dia cuman ngomong, itu loh di kampung halaman saya Tuhan. Ada seorang nabi dari Samaria. Dia kalau doain orang biasanya cespleng, sembuh. Dan kata-kata itu yang sederhana. Yang walaupun dia juga mungkin gak ngerasa bakal didengerin. Kenapa? Ya dia cuman budak. Sedangkan Naaman punya koneksi, mungkin Naaman punya dokter-dokter, punya orang-orang yang lebih terkenal untuk bisa nyembuhin dia. Apalah artinya perkataan seorang gadis budak ini. Tapi dia gak takut. Dia apa yang dia tahu, apa yang dia bisa kerjakan, apa yang dia bisa lakuin aja. Ternyata perkataan dia yang sepertinya tidak ada artinya itu, toh didengarkan oleh Naaman. Dan hari itu juga Naaman pakai imannya gadis ini. Naaman pakai imannya gadis ini. Dan akhirnya Naaman bertemu dengan Allah Israel dan disembuhkan. Nah, jadi saudara, ini adalah sepenggal cerita. Mungkin kalau Esther itu ratu, mungkin kalau Musa itu pangeran. Tapi itu jabatan itu sebenarnya ternyata tidak menentukan bahwa kita bisa berdiri buat bangsa, negara, dan buat saudara kita. Gadis ini adalah bukti bahwa jabatan itu tidak menjadi masalah juga. Status sosial tidak jadi masalah juga. Ternyata seorang budak yang gak berarti bisa tetap berdiri di zamannya. Berdiri di tempat mana Tuhan tentukan dia untuk berdiri dan menjadi berkat. Ya. Saudara, apapun status kita sekarang, dimanapun Tuhan tempatkan kita, di kota Cirebon, di kota lain, kerja dimanapun kita, itu berarti Tuhan punya maksud kenapa kita harus ada di sana. Dan berarti kita harus menempatkan diri menjadi berkat dimanapun Tuhan tetapkan kita untuk berdiri. Agar nama Tuhan dipermuliakan dan kita bisa menjadi history maker dimanapun kita berada. Amin. Ditawan, dibawa dari negerinya, lalu dia kerja, lalu dia lihat akan tuannya sakit. Nah, kalau gadis ini punya pikiran yang negatif, tidak tahu posisinya, ya, dia akan mengatakan gini, puas tuh dihukum sama Tuhan saya, karena dia panglima memerangi akan negaranya saya, bangsa pilihan Tuhan. Saya masih kecil, dipisahkan dari mama papa saya diambil, dijadikan budak lagi. Sekarang dia kena tulah dari Tuhan. Jadi dia itu kena kusta, syukur pembalasan terhadap bangsa yang dibeli oleh Tuhan. Kalau ya anak ini mempunyai pemikiran seperti itu, dia nggak tahu bahwa Tuhan dalam firman Tuhan mengatakan di dalam Yesaya atau Yeremia 11 yang mengatakan bahwa Tuhan punya rencana atas masa depan kita, yaitu rancangan yang penuh dengan harapan. Tuhan tidak pernah merencanakan perkara yang jelek dalam hidup kita. Nah, ini ada dalam hidup anak ini. Dia tahu posisinya. Sekalipun aku ini diambil, ini jalan Tuhan yang aku saat ini sedang jalani. Apapun yang saat ini saudara dan saya hadapi,
kita jangan sekali-kali punya pikiran yang negatif. Tapi kita katakan, aku mau jalani. Aku mau hadapi semuanya bersama dengan Tuhan. Tuhan punya rencana atas hidupku. Aku pasti bisa jadi berkat. Dimanapun juga saudara bisa jadi berkat. Asal tahu Tuhan, Engkau naruh aku di sini. Engkau punya rencana. Memang pada saat ditaruh itu kita kadang-kadang gak ngerti mau apa kitanya. Saat Tuhan menyuruhkan saya ke Sion juga saya gak ngerti selanjutnya. Tapi belajar taat. Ya udah, aku disuruh ke sini. Ya sudah, dibandingkan dengan Bandung, dibandingkan dengan yang lain, rasanya kotanya lebih kecil. Tapi dimanapun juga Tuhan tempatkan, harus tahu posisi kamu ada di mana saat ini. Ya. Kalau kamu ada dalam posisi yang benar, kamu pasti bisa jadi berkat. Saudara dan saya akan bisa jadi berkat. Dimanapun juga Tuhan tempatkan. Anak kecil ini bisa jadi berkat. Ya. Sampai dia bisa ngomong sama nyonyahnya. Dikatakan, kalau misalnya Tuanku tuh menghadap nabi yang di Samaria itu, tentu nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Ini dia ngomongnya positif loh. Tentu, pasti. Kalau ketemu tuh, pasti kamu akan sembuh. Dia yakin akan Allahnya orang Israel. Sedangkan dia sendiri ngalami sesuatu seolah-olah tidak ditolong. Dia masih kecil. Dia dipisahkan dari orang tuanya, diambil jadi pelayan, jadi budaknya. Mana keadilan Tuhan seolah-olah. Tapi dia tahu, aku dibawa ke sini, pasti Tuhan punya rencana. Ada di dalam posisi yang tepat. Nah, saat kita ada dalam posisi yang tepat, pasti bisa jadi berkat. Jangan berpikir negatif, tapi pikirkan Tuhan punya rencana yang sangat luar biasa atas hidup saudara dan saya. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami boleh menyembah Engkau, mengisi akan cawan-cawan akan hidup kami. Cawan pujian dan penyembahan dalam hidup kami ini Tuhan. Hari ini selama 1 jam kami isi cawan penyembahan kami. Kami isi akan rohani kami dengan firman. Kami hari ini Tuhan menjalani hidup kami. Kami akan berjalan karena kami tahu setiap detik dalam hidup kami Engkau punya rencana. Engkau tidak pernah salah di dalam merencanakan dalam hidup kami. Engkau punya rencana yang sangat luar biasa. Engkau tidak pernah merencanakan kecelakaan, tapi Kau memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Buat kami menerima akan segala perkara ini Tuhan. Dimanapun juga kami berada saat ini. Baik kami berada di sini maupun kami semua yang streaming. Kami minta di dalam nama-Mu kekuatan baru Kau berikan buat kami ya Tuhan. Bahwa Kau punya rencana buat kami ada dalam posisi kami. Dimanapun juga Engkau tempatkan kami. Kami tahu di situ Engkau punya rencana. Di mana Kau tempatkan kami, di situ kami tahu Engkau punya rencana atas hidup kami. Buat kami dapat menghadapi dan menjadi berkat dimanapun juga. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Tuhan Yesus. Saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tetap mau berdoa untuk masalah pandemi yang saat ini masih ada. Tuhan, kalau kami banyak mendengar perkara-perkara yang negatif, buat kami tidak menjadi takut. Tapi kami percaya di balik daripada semua rencana-Mu atas bangsa kami, atas keluarga kami, Engkau punya rencana yang amat sangat luar biasa. Saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Waktunya tiba Bapak, kami sangat percaya
musibah ini akan surut Tuhan. Kalau saat ini kami tidak mengerti, banyak hal yang kami tidak mengerti, bahwa di tempat-tempat lain banyak yang masih zona hitam, zona yang dinamakan zona merah, sampai dikatakan masa-masa yang tidak baik di mana-mana, dikatakan rumah sakit penuh. Tuhan, kami berseru-seru kepadamu, buat sedemikian rupa Bapa, sampai rumah sakit menjadi kosong, karena semuanya disembuhkan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa saat ini, Engkau taburkan roh kekuatan dan kesehatan Tuhan. Engkau taburkan Tuhan buat bangsa dan negara kami. Engkau berikan daya tahan tubuh yang luar biasa buat bangsa kami Tuhan, sehingga mengalami kekuatan dan kesehatan yang daripadamu. Kami berdoa bulan-bulan depan ini Engkau akan pulihkan perekonomian bangsa dan negara kami. Kami minta di dalam namamu, biarlah perekonomian bangsa kami menjadi pulih kembali. Ekspor impor berjalan seperti biasa. Investor akan masuk ke Indonesia, yaitu investor yang mau membangun Indonesia, menaruh modal buat Indonesia, sehingga Indonesia dipulihkan kembali. Kami berdoa untuk semua aparat bangsa kami, Bapak Presiden dan semua jajaran pemerintah. Kami terus doakan ya Tuhan, Engkau berikan hikmat kebijaksanaan sampai mengentaskan semua kemelut yang ada. Damai-Mu turun atas bangsa kami. Kami berdoa, biarlah rencana daripada apa yang sudah Kau rencanakan tentang musibah-musibah yang ada. Bapa, kami doakan Tuhan bahwa musibah-musibah yang ada ini Engkau akan singkirkan. Setidak-tidaknya semua yang Kau izinkan terjadi Tuhan, kami berdoa supaya diminimalkan. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau mendengar doa kami. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan 10 lapis terjadi atas hidup kami dan keluarga kami. Buat mata kami mata yang tertuju kepadamu Tuhan. Biarlah telinga kami ini adalah telinga yang mau mendengar akan apa yang menjadi perintah-Mu dan apa yang harus kami lakukan. Bibir mulut kami ini biar senada dengan apa yang Engkau mau katakan. Tuhan, pegang akan hati kami, supaya hati kami tetap melekat kepadamu. Semua ketegar-tegukan kami, kebodohan kami, ketidakpercayaan, keraguan-raguan dan ketakutan kami, Engkau patahkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Ini tangan kami Tuhan, biar merupakan tangan yang diberkati. Kami minta di dalam namamu. Ini tangan ada di dalam berkat yang daripadamu. Tangan yang Kau pegang, tangan yang siap menerima segala pimpinanmu, siap untuk menerima segala berkat yang Kau sediakan buat kami. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Tuhan. Engkau Bapa yang sungguh amat sangat luar biasa. Apa yang Kau kerjakan jadi dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kaki kami berjalan dalam jalan yang sudah Engkau tentukan. Hari ini ya Tuhan, buat mata kami melihat, buat telinga kami mendengar, buat kaki kami berjalan, buat tangan kami mengerjakan segala sesuatu tepat seperti yang Kau mau. Supaya hari ini berkat-Mu utuh kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semua.